Ya pemirsa, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Jumat pagi. Operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah. Sebelumnya KPK mengamankan 9 orang dalam OTT tersebut. Beriringan 6 kendaraan yang membawa pihak-pihak yang diamankan dalam OTT KPK, termasuk Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9:37 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan masker hitam serta kemeja putih yang dipadukan dengan luaran hitam saat turun dari kendaraan yang membawa ke kantor KPK. Etik terlihat tertunduk lesu dan mengabaikan pertanyaan dari awak media yang telah menunggu. Setelah turun dari kendaraan, ia juga tampak berjalan sempoyongan dan melangkah perlahan saat menaiki tangga menuju ruang pemeriksaan. Dalam OTT di Solo Raya, KPK mengamankan sebanyak 9 orang, diantaranya Bupati Sukoharjo, 6 ASN di wilayah Kabupaten Sukoharjo, serta 2 pihak swasta. Kloter pertama tadi sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK sejumlah 4 orang. Salah satunya adalah Bupati Sukoharjo dan 3 orang lainnya merupakan ASN di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kemudian untuk kloter berikutnya, rencana siang ini akan tiba di Merah Putih KPK sejumlah 5 orang lagi. 3 merupakan ASN di Pemkab Sukoharjo dan 2 lainnya adalah pihak swasta. Pihak-pihak tersebut diantaranya diamankan di wilayah Wonogiri, Solo, dan juga Sukoharjo. Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia. Ya pemirsa, sebelumnya Bupati Sukoharjo, Etik Suryani yang terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK diperiksa di Mapolres Surakarta. Etik dijemput di rumahnya oleh petugas setelah diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Etik Suryani menjabat sebagai Bupati Sukoharjo sejak tahun 2021. Etik terpilih lagi pada tahun 2025 lalu. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat Benar Meriah Aceh yang memperbaiki jembatan Enang-Enang secara swadaya setelah jembatan tersebut rusak akibat banjir. Menteri PU akan memperbaiki struktur jembatan agar lebih kuat dan juga aman. Bahwa kita ini Akses jembatan Enang-Enang di Kabupaten Benar Meriah yang sempat terputus akibat banjir bandang kini kembali dapat dilalui. Masyarakat Benar Meriah memperbaiki jembatan secara swadaya senilai 1 miliar rupiah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang turun langsung ke lokasi jembatan mengapresiasi upaya masyarakat yang membantu menjaga konektivitas wilayah di tengah proses penanganan pemerintah. Pemerintah akan melanjutkan pekerjaan warga dengan penguatan struktur jembatan agar lebih kokoh dan aman dilintasi. Menurut Dodi, apa yang dilakukan masyarakat telah membantu pemerintah mempercepat pemulihan akses transportasi, sehingga tugas Kementerian PUPR saat ini adalah memberikan dukungan maksimal. Memang dari sisi teknis sebenarnya jembatan ini sudah tidak mungkin untuk dipakai. Tapi karena kemudian Pak Syarial beserta warga masyarakat begitu gotong royong, kemudian memperbaiki sendiri, ya tugas kita kemudian memberikan support maksimal sehingga apa yang sudah dikerjakan masyarakat bukan menjadi sia-sia, tapi tetap bisa dipakai walaupun secara terbatas.
Pemerintah akan pantau secara berkala kondisi jembatan mengingat kondisi arus sungai yang masih cukup deras, serta tanah di sekitar lokasi yang masih labil dan berpotensi memicu gangguan pada konstruksi jembatan. Dari Kabupaten Bandar Meriah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara serentak meresmikan 5 bendungan di 5 provinsi. Total anggaran ke 5 bendungan itu mencapai 9,79 triliun rupiah. Peresmian digelar secara langsung di Bendungan Meninting, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sementara keempat lainnya diresmikan secara hybrid, yakni Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelanta di Provinsi Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Provinsi Bali. Kelima proyek yang dibangun dalam kurun waktu masa konstruksi sejak tahun 2015 hingga 2025 dirancang untuk membawa dampak masif bagi ketahanan pangan, pengendalian bencana serta swasembada energi hijau. Bayangkan hari ini kita resmikan 5 bendungan yang Menteri Pertanian laporkan kepada saya. 5 bendungan ini nanti dengan teknologi, dengan benih yang terbaik bisa menghasilkan 1 juta ton beras. 5 bendungan ini 9,79 triliun. Dari B50 kita akan menghemat 170 triliun. Bayangkan berapa puluh bendungan yang kita bisa. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sidang kode etik oknum anggota Polres Tegal Kota, Aibtu Nuridin, digelar di Polda Jawa Tengah. Aibtu Nuridin terancam dipecat setelah diduga melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan yang mengaku istri sirinya. Sidang kode etik yang digelar di ruang sidang bidang Propam Polda Jawa Tengah Semarang menghadirkan 5 saksi, mulai dari anggota kepolisian, aparat desa, hingga warga yang mengenal dekat Aibtu Nuridin. Keterangan saksi menjadi pertimbangan majelis dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan Aibtu Nuridin. Selain menjalani proses pidana, Aibtu Nuridin juga menghadapi proses kode etik Polri. Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, yang bersangkutan terancam dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Dinas Kepolisian. Hari ini di Propam Polda Jawa Tengah melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar Aibtu Nuridin, di mana yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran, yaitu melakukan hubungan dengan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah. Dan juga yang bersangkutan diduga melanggar penyalahgunaan narkoba. Kasus ini mencuat setelah korban melaporkan dugaan penyekapan, penganiayaan, kekerasan seksual hingga penyiraman air keras yang diduga dilakukan Aibtu Nuridin. Korban juga mengaku dipaksa mengonsumsi narkoba selama menjalani hubungan dengan terlapor. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan jilid kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya gugatan terkait penggeledahan dan juga penahanan dikabulkan sebagian, kini pihak Roy Suryo fokus menguji keabsahan dari status tersangka yang disandingnya. Roy Suryo kembali mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang pra-peradilan jilid kedua. Langkah hukum ini diambil setelah sebelumnya Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan pertama yang diajukan oleh Roy Suryo. Melalui pra-peradilan kedua, Roy Suryo secara khusus menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dalam persidangan yang berlangsung di ruang utama, tim kuasa hukum Roy Suryo secara bergantian membacakan poin-poin keberatan mereka. Pihak pemohon tetap menilai bahwa proses penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya tidak sah secara hukum. Di antara poin keberatan yang diajukan adalah ketidakcukupan alat bukti.
Tim hukum Roy Suryo menilai penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya terlalu sumir dan tidak didasari minimal 2 alat bukti yang sah sesuai syarat KUHP. Selain itu, mereka juga menggugat penggunaan pasal 32 UU ITE yang mereka anggap sebagai pasal selundupan karena dinilai tidak disertai fakta dan peristiwa hukum yang sesungguhnya terjadi. Pihaknya meminta kepada Majelis Hakim Tunggal untuk membatalkan status tersangka tersebut. Hanya singkat atau hanya satu. Meskipun singkat, ini terdiri dari 24 halaman tadi yang kita baca, ya. Yang kemarin lebih dari 30 halaman. Dan singkat tapi ini sangat bermakna. Karena ini kalau kata Mas Gafur tadi, ini disetujui atau ini dikabulkan, maka itu akan berpengaruh kepada didakwakannya pasal 32 ayat 1 kepada saya. Karena alasannya tadi jelas, Pak Yasena tadi juga sudah mengatakan apa yang nanti akan diuji itu tidak berkesesuaian antara barang fisik, barang analog, dan barang digital. Hakim Tunggal yang memimpin persidangan nantinya akan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap sebelum jatuhkan putusan akhir pada Senin tanggal 20 Juli mendatang. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Seto Pratomo, iNews melaporkan.